Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadana Triwahyuni dari HI Angkatan 2020. Pada mata kuliah penghantar ilmu hubungan internasional ini, saya akan membawakan materi mengenai Joseph Stalin dan Barry Buzan atau English School. Pertama, saya akan membahas mengenai biografi dari Joseph Stalin. Joseph Stalin lahir pada 1879 dan wafat pada tahun 1953. Joseph Zugavili atau yang biasa kita dengar dengan Joseph Stalin. Nah, beliau lahir di Gori atau salah satu daerah di Georgia. Nah, sebelum menjadi kepala negara Uni Soviet, Joseph Stalin juga menjadi pembantu Lenin, di mana Lenin merupakan kepala negara Uni Soviet sebelumnya, dan masyarakat percaya bahwa pengganti Lenin selanjutnya adalah Joseph Stalin. Nah, Joseph Stalin menjadi kepala negara Uni Soviet pada pertengahan 1920 sampai 1953, berarti sampai akhir hayatnya. Nah, beliau dipilih menjadi seorang kepala negara karena pemikiran beliau yang cerdas dan pemikiran politiknya. Nah, di bawah rezim Stalin, yaitu sosialisme dalam suatu negara, menjadi asas utama dari dogma partai dan kebijakan ekonomi baru yang dicanangkan oleh Lenin dan digantikan dengan ekonomi terpimpin yang disentralisasi. Nah, menurut Stalin, bangsa-bangsa adalah sebuah entitas yang dibentuk oleh kapitalisme dan sebenarnya dapat disatukan dengan lainnya. Ia juga meyakini bahwa seluruh bangsa akan bergabung menjadi suatu masyarakat global. Ia juga menganggap bahwa semua bangsa pada dasarnya memiliki kedudukan yang setara. Kemudian Joseph Stalin juga berpendapat bahwa orang Yahudi memiliki karakter nasional tetapi bukanlah suatu bangsa, dan maka dari itu tak dapat diasimilasi. Kemudian dalam tulisannya ia juga menyatakan bahwa hak untuk memisahkan diri sebaiknya ditawarkan kepada etnis-etnis minoritas di Kekaisaran Rusia, tetapi mereka tidak mau untuk didorong dalam hal pengambilan keputusan tersebut. Jadi Stalin juga berpendapat bahwa jika mereka menjadi otonom sepenuhnya, maka mereka pada akhirnya akan dikendalikan oleh unsur-unsur yang paling reaksioner di komunitas mereka, seperti contohnya suku Tatar yang kebanyakan buta huruf. Dia juga ia juga mengklaim akan didominasi oleh mulah-mulah mereka. Nah, Joseph Stalin mengenai bukunya, buku dari Maxim and the National and Colonial Question by Joseph Stalin, awalnya diterbitkan pada tahun 1934. Buku ini merupakan kumpulan artikel dan pidato tentang pertanyaan kebangsaan di Uni Soviet. Sebelum revolusi tahun 1917, Stalin merupakan pakar partai komunis tentang masalah kebangsaan. Nah, setelah revolusi, ia menjadi komisaris untuk kebangsaan menjadi perdebatan mengenai kelompok nasional mana dari Kekaisaran Rusia lama yang akan tetap menjadi bagian dari Uni Soviet yang baru, dan mana yang harus membentuk negara-negara merdeka. Nah, pada buku ini juga meliputi tentang Finlandia, Georgia, Polandia, dan Ukraina mengenai masalah nasional di Yugoslavia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai biografi dari Barry Buzan. Beliau lahir pada tanggal 28 April 1946 di London, Britania Raya. Beliau merupakan salah satu profesor hubungan internasional emeritus di London School of Economics, dan sampai saat ini beliau juga masih aktif ya menjadi dosen HI. Nah, beliau juga merupakan dosen kehormatan di Universitas Copenhagen dan Universitas Jilin.
dan juga dosen HI di Burton di LSI sampai tahun 2012. Nah, sampai saat ini beliau juga masih sangat aktif ya membuat pembelajaran atau banyak orang yang menginterview beliau melalui YouTube. Teman-teman mungkin bisa cek di YouTube ya, banyak sekali orang yang telah menginterview beliau dan bertanya tentang sudut pandang beliau tentang HI serta politik. Nah, salah satu buku yang sangat terkenal yang ditulis oleh Barry Buzan, dan juga Barry Buzan ini telah menulis banyak buku ya dari tahun ke tahunnya. Namun yang akan saya ambil pada kali ini mengenai Security: A New Framework for Analysis. Nah, dalam buku ini, Buzan menjelaskan bahwa isu keamanan tidak hanya dalam sektor militer, namun juga telah terkait dengan politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan juga lingkungan. Nah, aktor yang terlibat tidak hanya negara, namun juga meliputi seperti kelompok kepentingan, kelompok penekan, atau MNC, non-government organization, baik itu global, regional, ataupun lokal, kaum epistemik, individu, serta partai politik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai English School. English School ini dapat diartikan sebagai international society yang merupakan aliran yang menawarkan mengenai teori-teori HI yang didominasi oleh pemikir Amerika Serikat. Seperti yang kita lihat ya dari namanya English School, maka English School ini dipelopori dari para pemikir Amerika Serikat. Nah, English School dianggap sebagai hal yang dapat menciptakan tempat di antara realisme dan liberalisme klasik yang dapat menjadi jalan dalam pendekatan HI yang berbeda dan terpisah. Nah, fokus dari English School ini terletak pada sejarah internasional, struktur, institusi, ide-ide, dan nilai-nilai. Nah, dalam English School ini, Barry Buzan juga menyampaikan beberapa pendapat ataupun kritik, yaitu mengenai berusaha mengembangkan analisis struktur masyarakat internasional yang lebih canggih. Dengan struktur berarti kerangka kerja dan landasan pokok hubungan internasional yang melingkupi keberadaan yang sangat mendasar dari sistem internasional atau masyarakat internasional. Nah, selanjutnya yaitu mengenai institusi penguasa ialah kedaulatan, teritorialitas, diplomasi, manajemen kekuatan yang baik, persamaan manusia, pasar nasionalisme, dan juga tata kelola lingkungan. Nah, jelas bahwa analisis lengkap di sini institusi saling mempengaruhi tugas yang sulit. Selanjutnya yang mungkin sangat terkenal ya, kritikan dari Hadley Bull. Hadley Bull merupakan salah satu murid dari White yang juga mengkritik mengenai English School, di mana Hadley Bull berpendapat mengkritisi bahwa salah satu tokoh yang tidak puas dengan adanya realisme dan liberalisme. Nah, menurut Bull harus ada cara lain nih dalam menganalisis hubungan internasional. Kemudian Bull juga mengkritik mengenai subjek kajian, yang dimana kajiannya dalam HI tidak harus terpaku pada hubungan antar negara ataupun unit, tapi juga dapat menjadi sebuah studi yang mempelajari sistem politik global atau global politics system yang terdiri bukan hanya dari negara, tapi juga kawasan, institusi, organisasi non-pemerintah, kelompok transnasional dan subnasional, dan juga mengenai pemahaman sejarah dan juga nilai-nilai yang penting dalam HI, yaitu pengetahuan akademik yang memerlukan pemahaman yang dalam tentang sejarah untuk memahami institusi dari masyarakat internasional. Apakah hal tersebut berupa hukum,
dan perimbangan kekuasaan, kita juga harus memahami nih apa konteks dari sejarah tersebut. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi presentasi saya pada kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.